dan seluruh hadirin gure-gure yang telah berhadir, yang tidak mungkin saya sebut nama satu persatu, mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga tak lupa kepada seluruh santriwan dan santriwati yang kami banggakan. Pada hari ini kita berkumpul sejenak di sini dalam rangka memperingati Hul. Hul artinya tahun. Maka dalam tradisi Aceh biasa disebut Kanduri Hul. Hul yang berarti memperingati 1 tahun wafatnya seorang tokoh, apakah itu tokoh agama ataupun tokoh masyarakat, merupakan salah satu tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat di Aceh maupun di Nusantara. Namun ketahuilah, sesungguhnya Hul tersebut memiliki manfaat dan hikmatnya dan tujuan pelaksanaan Hul. Sehingga bila Hul tersebut luput daripada salah satu tujuan atau manfaatnya, maka Hul tersebut akan kurang bermakna. Oleh para ulama menyebutkan bahawa tujuan dan manfaat mengadakan Hul ada 3 secara umum atau garis besar. Yang pertama lil istighfar, yang kedua lil istidhkar, yang ketiga lil istijma'. Tujuan pelaksanaan Hul yang pertama lil istighfar. Maksud istighfar untuk mendoakan, memohon ampun dan memohon rahmat bagi kita semua dan terutamanya bagi sahibul Hul, yaitu guru kita yang dihulkan. Itu adalah tujuan pertama mengadakan Hul, untuk istighfar. Karena kenapa pentingnya istighfar kepada orang yang sudah meninggal? Ada beberapa dalil yang menyebutkan, terutama ada hadis yang mengatakan riwayat Imam Ahmad, "Innallah la yarfa' ad-darajata lil 'abdi as-salih fil jannah fayaqul ya rab annali hadhihi fayaqulu bistighfari waladika laka." Dalam surga nanti Allah mengangkat derajat seorang hamba yang saleh, sehingga karena hamba tersebut merasa heran dari mana dia dapatkan bonus ataupun hadiah penghargaan yang sangat istimewa dari Allah, sehingga hamba tersebut bertanya, "Ya Rabb, anna li hadhihi?" Wahai Tuhanku, dari mana aku mendapatkan hadiah istimewa ini? Kata Allah, "Bistighfari waladika laka." Dengan sebab istighfar anak kamu bagi kamu. Maka manfaat Hul bagi yang dihulkan ataupun sahib Hul adalah mendapatkan derajat yang tinggi dengan sebab istighfar yang kita panjatkan. Meskipun dalam hadis disebut walad, walad dalam arti di situ adalah termasuk walad dalam bentuk ilmu. Karena ibnul alim itu kata ulama ada 3. Ada ibnul ibnu yang kandung, anak kandung. Ada ibnu bermakna tilmiz, murid. Ada juga ibnu bermakna kitab. Sehingga seorang ulama yang tidak melahirkan keturunan, tetapi dia menulis kitab yang bisa menjadi pedoman untuk orang sesudahnya, berarti juga dia meninggalkan anak. Anaknya berupa kitab. Kemudian Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ketika menyebutkan karakter abah, pembahagian abah. Abah itu artinya ayah. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, "Abauka salah satu." Ayah kamu itu ada 3. Pertama, allazi waladaka, ayah yang melahirkan kamu. Yang kedua, allazi zawwajaka ibnatahu, ayah yang menikahkan putrinya kepada kamu. Yang ketiga, allazi 'allamaka, ayah yang mengajarkan ilmu kepadamu. Wa huwa afdaluhum, itu yang paling utama di antara 3 ayat. Berarti dari hadis tadi, bistighfari waladika laka, itu mencakup juga anak yang dalam arti murid. Karena anak yang dalam arti murid juga merupakan anak bagi gurunya. Maka istighfar yang kita panjatkan dari kita sebagai murid almarhum Walid, insyaallah akan menjadikan
hadiah istimewa buat beliau dalam syurga nanti. Amin. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Ini sebagai dalil kuat manfaatnya doa kita buat orang yang sudah meninggal. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah menceritakan dalam surat Hasyr tersebut bahwa generasi-generasi yang datang kemudian mereka selalu berkata rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna, wahai Tuhan kami, ampuni dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami. Yang seandainya doa hana manfaat kemain, mungkin Allah ni ya pegahlah Al-Quran. Ya pegahlah Al-Quran ya Allah, urang-urang generasi yang teruk dudonya sabi-sabi gem doa ke urang awai. Dengan doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi orang-orang yang telah mendahului kami. Ini adalah bukti kuat berarti doa istighfar kita terhadap orang-orang yang sudah mendahului kita bermanfaat. Kemudian di antara manfaat lain bagi keluarga almarhum, manfaat lain bagi keluarga almarhum, ya benar ke murid secara umum, ya untuk keluarga almarhum nasabah hadis yang diriwayat di Ad-Dailami. Apa kata riwayat Ad-Dailami, kata beliau ketika melihat hadis, idza tarakal, Rasulullah bersabda, idza tarakal abdu ad-du'a lil walidain fa innahu yanqati anhu ar-rizqu. Apabila meninggalkan oleh seorang anak berdoa kepada dua ibu bapaknya, maka terputus daripadanya oleh rezeki. Kalau orang tanya pusaka bapa, rasa apa penyebab pusaka bapa? Dua dalam doa kurunsi. Kurunsi kawan wa Allah hana mensikret doa pi tak ucap dia kitanya. Ini yang menjadi penyebab inqita', terputus rezeki. Kita modal data sago usaha pura malam tapi rezeki hana barakah. Hana merumpuk hana barakah. Atau hana merumpuk sama sekali. Ini adalah penyebab dia karena meninggalkan doa kepada walidain. Maka karenanya dengan tak laksanakan kegiatan haul yang lainnya sangat bermanfaat baik untuk keluarga almarhum, untuk para murid dan untuk masyarakat secara umum. Kemudian Imam Ghazali dalam sebuah kitab beliau juga disebutkan udzkuru masyayikhakum bil khairi ta'lu darajatukum. Sebutlah guru-guru kamu dengan kebaikan, niscaya akan tinggilah derajat kamu. Maka salah satu inti acara haul adalah menyebut manakib. Cuman bak tanya di Aceh jarang nak sebut manakib, termasuk sama langa zaman-zaman nak. Biasa haul hanya berdoa, berkumpul sesama alumni atau masyarakat, kenduri selesai. Padahal salah satu inti haul adalah manakib. Manakibnya adalah sejarah hidup dan kebaikan-kebaikan almarhum yang ditanya pegat haul. Semuanya hanya dari cerita orang kaso, harus orang yang dekat dengan beliau, yang pernah melihat, menyaksikan kehidupan beliau. Sebab salah satu faedah menyebut manakib untuk menjadikan qudwah, menjadikan ikutan. Untuk dijadikan ikutan getanya, pedoman kitanya, tauladan kitanya terhadap almarhum. Yang salah satu manfaat menyebut manakib. Cuman tradisi membaca manakib kurang bak kitanya baca. Kalau pada 4 acara haul ulama, nah sebahagian dibaca manakib, nah sebahagian hana. Manfaat lain daripada doa adalah nalheboh kebaikan dalam doa keurunsi. Pertama inan dikandung ibadah, yang kedua inan naik kandung birrun, berbakti, yang ketiga inan naik kandung doa. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma, inan heboh kebaikan lain. Ibadat bina
birrun kebaikan, berbakti bina, kemudian doa bina. Natuk sira urang agam dari Bani Salimah dijak menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, hal yabqa min birri abawayya syai'un abarruhuma? Adakah masih tersisa daripada berbakti kepada dua orang ibu bapa sesudah keduanya meninggal yang aku ingin berbakti kepada keduanya? Urang si ilung hanali mandua. Na cara tanik berbakti ke urang si ilung hanali. Kadang juga nyan mantaudip yang sibuk dengan jabatan, sibuk dengan mekat, dengan bisnis, sibuk dengan segala macam. Mereka hamrumpak uruh urang si, hamrumpak berbakti ke urang si. Urang si yang kahanali ka gua ba Allah na cara ta berbakti kelai ke urang nyan. Atau tanya anak tertutup pintu berbakti ke urang si, oleh urang si kan meninggal. Apa belah abad yang kau likat na urang temayang ba Rasulullah. Ijab ba Rasulullah diragam dari Bani Salimah, yak tanya namantang tersisa sesuatu yang jet lom berbakti ke urang isi lom abarruhuma bihi ba'da mautihima, yang lon jet lom berbakti dengan sesuatu yang oleh urang yang mati mendua. Ku jawab Rasul, na'am. Na cara berbakti. Pertama, as-salatu alaihima. Salah ini bermakna memohon rahmat. Dan salah makna sembahyang. As-salatu alaihima wal istighfar lahuma. Ke Rasulullah. Pertama, memohon rahmat, kasih sayang Allah, dan istighfar kedua orang isi. Ini adalah cara biar berbakti ke orang isi oleh hanali. Yang kedua, infadu ahdihima. Menembus atau menjalankan, merealisasi janji keduanya. Orang isi tanya, Yahudib nak pernah menjanji kena sumbang semen 10 bosak ke masjid atau kedaya. Nak pernah menjanji kena kuah monbor ke daya. Nak pernah menjanji kena pedang balai sabo. An sempat dilaksanakan karena keburu meninggal. Rasa apa cara tanya anak berbakti ke ganyan, dah realisasikan janji-janji ganyan dia mentauhid. Dan infat ahdihima yang termasuk bentuk berbakti ke orang yang kanan. Kemudian wasilatur rahim allati la tusal illa bihima. Menyambung silaturahim yang tidak disambungkan kecuali dengan keduanya. Artinya berakan uyuna udip urang isi tanya pernah gemejak-jak gemu kunjung-kunjung bak syara-syara jiuk atau bak tengku atau bak ulama atau bak gurai-gurai lihan aligaknya tanya anak yang sambung kelai silaturahimnya. Dan juga bentuk berbakti urang isi yang kanan. Kemudian yang terakhir ikram sadiqihima, memuliakan kerabat, memuliakan teman dekat keduanya, dua orang isi. Jadi orang isi tanya nangan akrab kanya, nangan tempat ke curhat, tempat ke pegahai, nangan sering ngejek-jek kopi zaman yang lihan ade, gatnyan tajak tanya anak tayak sambung kelai, tapi mulia orangnya. Tetap orangnya tak bayar kopi. Mereka yang traktir le orang isi tanya, lihan ade orang isi tanya dah traktir le. Dia tanya juga bentuk daripada berbakti ke orang isi sesudah anali. Yang hadis tersebut diriwayat di Ibnu Majah dan di Abu Dawud. Yang diantara manfaat-manfaat kitanya melaksanakan kegiatan hul, manfaat yang pertama itu lil istighfar. Kemudian ulama ketika mensyarah hadis idza mata ibnu adam inqata'a anhu amaluhu illa min salas. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmun yuntafa' bih, yang ketiga waladun salih yad'ulah. Dalam mensyarah hadis tersebut kata ulama bahwa ketiga-tiga sifat tersebut dimiliki oleh seorang alim yang mengajarkan ilmu dengan penuh keikhlasan. Artinya seorang orang yang berilmu kepurna orang lain dengan penuh keikhlasan berarti bagainya sedekah jariyah. Karena sedekahnya na dalam bentuk maliyah, na sedekah dalam bentuk yang bukan maliyah. Di antara sedekah yang bukan bentuk maliyah yaitu tutur kata yang baik, yang sopan,
ilmu, berbuat ihsan kepada orang lainnya memandung sedekah. Sedekah jariah yang dalam hadis mencakup kepada ilmu, bukan hanya bermakna wakaf. Jadi sedekah dua bono dalam bentuk maliyah, yang ghairu maliyah. Kemudian ilmu yudafa' bih, karena agaknya tira orang alim yang mengajarkan ilmu ka pasti. Kemudian waladun salihun yad'ulah, karena walad inan mencakup kepada murid juga dimiliki oleh orang alim tersebut. Dia orang alim yang benar-benar mengajarkan ilmu tulus ikhlas karena Allah, yang malheboh perkara yang dimiliki ketika agaknya meninggal. Maka bisa dipastikan berarti amal agaknya tetap tidak pernah terputus sampai mengalir. Nah, murid yang mengajar juga mengalir pahala agaknya. Maka kan sebahagian ulama sebagaimana disebut dalam kitab Manhajus Sawi, ketika seorang murid tidak lagi mengajarkan ilmu yang dia terima dari gurunya, maka dianggap murid tersebut berkhianat. Bahkan bukan berkhianat karena tanyo kata tun mengalir pahala ke guru. Saat tanyo murid tak ajarkan orang lain, ilmu yang tak terima dari guru tanyo kan tetap mengalir pahala ke guru tanyo. Saat tanyo hana maulid tak mengajar, tak sibuk dengan aktivitas dunia, hana tak mengajar masa bawate, berarti kamu tun ilmu, kamu tun pahala yang mengalir ke guru tanyo gara-gara tanyo hana mau tak ajarkan ilmu. Ilmu yang tanyo ajarkan hana majlis sumber kitab raya, termasuk mengajarkan Quran sekalipun, menjadi guru ngaji. Ban-banyo viral di media sosial dengan kedatangan Grand Syekh Al-Azhar ke Jakarta. Karena dalam sebuah pertemuan di UIN di Jakarta, Syarif Hidayatullah, beliau mengungkapkan bahwa cita-cita terbesar beliau sebelum jadi Grand Syekh adalah ingin menjadi guru ngaji. Dia ke guru lemit, guru Quran. Nyo kian wasil dia bun zaman tetawa gampong sumubut walau balai mano. Maksud balai mano? Balai hana so urus, tidak terurus sehingga karena mano pinan itu sehingga itu nah kan balai mano. Jadi walau hanya mengajar Quran sekalipun. Dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi, riwayat dari As-Sam'ani. Dipegah oleh As-Sam'ani, beliau pernah bermimpi salah seorang ulama yang dekat dengan beliau yang bernama Abu Mansur Al-Qattat. Abu Mansur Al-Qattat, Al-Khayyat, Abu Mansur Al-Khayyat ketika wafat gelempo oleh As-Sam'ani. Pada gelempo, lam lempo tersebut dipegah oleh Abu Mansur, lun gepa ampun ubina dosa li Allah gara-gara lun purno Quran kanek mingat. Jadi beta anggap sepele purno Quran. Ini dia bersumber mahali baru dah kira semua begitu. Ya buku Quran sudah kira semua begitu. Di zaman kan Abu Mansurnya udip kan di akhir abad ke-4 di Katri mencerita zaman Katri. Jadi ulama-ulama awal nasib yang kadang-kadang mendapat keampunan Allah gara-gara mengajarkan Al-Quran kesibian kan ini. Di purno Quran kan ini mendapat balasan yang sangat istimewa dari Allah mungkin karena keikhlasan. Ulamnya di tengah menjamurnya dayah-dayah di mana-mana mungkin guru Al-Qurannya lebih ikhlas kadang. Karena yang anggap urang bani ya kira ada yang guru Quran. Ya kira ulama kan yang temu-temu kitab guru Quran ni ya kira. Akhirnya dengan keikhlasan kesembut tanpa mengharap kehormatan, tanpa mengharap pujian. Mungkin saking ikhlasnya kadang-kadang bisa menjadi sebab mendapat keampunan dosa dari Allah. Sebab lagi dipegah oleh ulama tasawuf bahwa amalannya semakin tinggi nilai di sisi Allah ketika kita tak anggap sepele. Tapi punya amal yang menjadi kebanggaan kita tak bangga-banggakan malah di sisi Allah rendah. Sebaliknya, amalan yang kita tak lupakan hanya mentingat bila kita pupuk kebaikan yang karena amalan yang sepele tak anggap kan amalan yang bisa tak bangga-banggakan. Malah di sisi Allah hanya yang paling berarti dan istimewa. Salah satu cerita Abu Mansur Al-Khayyat benar. Ketika beliau meninggal, dilempo oleh As-Sam'ani bahwa beliau mendapat ampunan Allah gara-gara mengajarkan Al-Quran kepada sibyan. Maka baik sagai tak anggap remeh mengembangkan ilmu, memberikan ilmu kepada orang lain.
Meskipun dalam kondisi apapun hang sanggup dah sumber kitab, purnolah alih baca. Purno Al-Quran, purno Fatihah. Ya, kemudian selanjutnya manfaat ke orang yang mengadakan haul. Itu manfaat ke kitanya panitia atau warga masyarakat yang mengadakan haul. Guna manfaat ke sahib haul kajelah. Iaitu untuk mendapatkan derajat dan penghormatan di sisi Allah. Manfaat untuk pihak yang mengadakan haul nya antara lain getanya untuk mengingat bahawa kematian tidak mengenal usia. Kematiannya tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat. Siapapun kapanpun boleh didatangi oleh yang namanya ajal. Uro zaman dino getanya mantang muda-muda tajir ke perusahaan. perusahaan gula. Saya muda-muda gak kena diabetes, gak kena gula. Usia masih muda sudah jadi pabrik gula. Zaman sekarang orang pakai incin kenli bajaro. Pak si pakai Pak jantung. Pak jantung pakai incin kenli bajaro. Di beda dengan masa awal. Masa awal anda dah dengar orang pakai incin Pak jantung. Pakai incin paling bajaro. Nanti orang pakai mungkin Pak hidung, kita pakai bagian kaki, nyoba jantung pakai cincin. Jadi karena zaman ini berbeda dengan awal, maka kitanya harus terjadikan memperingati haulnya sebagai mau'izah, sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kitanya bahwa lagi gure tanyo yang akan mendahului tanyo 15 tahun yang kau liket. Mungkin kitanya si tontut, mungkin dia si belentut, mungkin dia tinggal kapan-kapan pun mungkin dia akan menghampiri mati. Umat awal beda dengan umat ini. Nya zaman kepegangan kitab masa Nabi Adam umur 1000 tahun. Nya masa Nabi Nuh sikurto 50 tahun. Masa Nabi Hud berto 67 tahun. Masa Nabi Ibrahim berto tahun. Nabi Musa berto 20 tahun. Masa Nabi Muhammad umur 60 tahun. Umat Nabi Muhammad umur antara 50 sampai 70 rata-rata yang ghalib. Berarti yang menang semakin lama usia manusia semakin pendek dan semakin panjang. Beda dengan zaman. Zaman tu 1000 tahun, 50 tahun, 200 tahun. Tapi kitanya rata-rata antara 50 sampai 70 tahun. Allah dalam surat Al-A'raf ayat 80 ne pegah li Allah Bismillahirrahmanirrahim walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki ajal batas usia. Umat awal batas usia sampai 200 tahun. Umat awal dong sampai 200 tahun. Umat awal dong sampai 250 tahun. Ini masing-masing umat memiliki ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata ajal yang mesti senti mesti incit le han mengese han telat mesti angin han awai mesti angin lagi yang menulisnya han mengese. Perenungan yang harus kita renungi dalam memperingati haulnya untuk masyarakat secara umum. Pertama, bahwa kematiannya kapan-kapan pun bisa datang. Dan urut akhirat ini hanya akan dilake pertanggungjawaban ya Allah sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbi hatta yus'al an khamsin. Tidak akan bergeser langkah kaki anak Adam ura kiamat di sisi Tuhannya sehingga dipertanyakan tentang 5 perkara. Ura akhirat tinggal 5 perkara akan dipertanyakan oleh Allah bertanya, menyanyian dalam terjawab nyan musabah langkah anjut misuk dapat. Anjut misuk dapat. Beda kan? Ini hidupnya menyana razia berjalan, cara nak berhaba betul kan, bagahali kata. Ada paling-paling ya dengar li awak dia berjalan yujak gedeh ba awak ba motor. Ya kira nanti. Ya kira sabo langkah han misuk tanya menjaga dalam terjawab 5 buah pertanyaan. Pertama yang akan dipertanyakan an umurihi fima afnah, tentang umurnya ke mana dia gunakan. Afnah. Ho dapat panah, ho dapat habis. Tentang umur kita yang oleh Allah. Umurnya adalah amanah Allah.
umur adalah amanah yang diberi Allah ke kitanya. Uro kiamat ini akan ditanya ho dapat. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, kemana dia habiskan masa muda. Ho dapat habis masa muda yang diberi Allah. Pun ada habis untuk taat Tuhan. Yang ketiga, wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, hartanya dari mana dia dapatkan dan ke mana dia infakkan. Akan dipertanyakan tentang harta. Pada cok, pada tasarruf, pada pergunakan harta yang. Kemudian madza amila fima alima, apa yang telah dia amalkan pada apa yang dia pahami atau dia dapatkan ilmu. Di ilmu yang kita dapatkan juga akan menjadi pertanyaan, akan diinterogasi sehingga bertanya ilmu yang kali tabutnya kau nak ada pakai. Pu hanya tak betul atau hanya tak pegang-pegang ke gopto, hanya pernah tak amalkan kero. Dan perkara-perkara yang akan dipertanyakan di hari kiamat. Nyanyan kata yakini kanana dalam hadis ni pegah li Nabi benar, dengan kematiannya menjadi pelajaran besar bagi kitanya untuk merenungi kembali apakah kita siap dan persiapkan pertanyaan-pertanyaan, jawaban terhadap pertanyaan tersebut atau belum. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah dipegah khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Artinya sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki umur panjang dan bagus amalnya. Seburuk-buruk manusia orang yang memiliki umur panjang dan buruk amalnya. Jadi introspeksi kedua katanya umur yang kagak bila Allah ulumnya dia kata masuki tahun baru, berarti dia kata masuki tahun 1426 Hijriah. Betul selamanya yang kau likut lebih amal saleh atau berkurang kebaikan kita. Sebab hakikat manusia adalah kumpulan hari. Yang mana kata Sayyidina Hasan Basri, beliau adalah murid daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata beliau? Ibna Adam innama anta ayyamun. Hai anak Adam, sesungguhnya kamu itu kumpulan hari-hari. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'duka. Si ura berlewat, si ura terlewati, maka sebahagian dari diri kamu itu telah hilang. Jadi tanya hakikat di kumpulan ura. Bila lebih umur li Allah mesti 50 tahun, berarti tanya jumlah ura lahir tu 60 kali 50 tidak benar nanti pada 40 ribu ura tanya udip tanya. Berarti si ura lewat tika gadah sebahagian dari diri tanya. Manusianya adalah hakikat di kumpulan hari, kumpulan hari-hari. Maka dipegah oleh Ibni Mas'ud katanya yang paling mesesali adalah ketika itu bit mata ura ajal gatnya berkurang tapi amal gatnya hanya bertambah. Ini adalah perkara yang paling sesali. Katanya mungkin terbalik ji. Tanya ketika ura ka lewat, bulan ka lewat tapi hanya keuntungan atau laba yang berartinya yang paling dah sesali. Tapi bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang nak mengingat akhiratnya berkurang amalnya yang menjadi perhatian. Makanya Nabi nebegah al-qayyis, orang yang cerdas dan cerdik adalah orang yang mampu mengontrol nafsunya wa amila lima ba'dal maut. Yang orang yang cerdik mana ni? Jadi orang yang cerdas atau cerdik kan orang yang sanggup mempersiapkan masa depan yang hanya batas usia. Karena masa depan yang sesungguhnya masa depan oleh mati. Kan masa depan usia udip hidupnya. Tanya udip hidupnya paling umur 80 tahun. Lihat apa yang kita dapatkan dalam kehidupan dunianya mandum akan diwariskan ke anaknya. Yang akan diwariskan kepada kerabat yang lain. Adapun masa depan oleh mati di mahsyar mentang 50 ribu tahun lagi tahun dunia. Yang di mahsyar, dalam di sirat, dalam neraka ataupun dalam syurga. Katanya maksud harus transit di neraka ini. Inan kadang badum ribu tahun. Jadi usia di mahsyar mentang lama waktu di mahsyar 50 ribu tahun lagi ukuran waktu di dunia. Mamanya hanya ada persiapkan masa depannya untuk masa depan umur 70 tahun. Naga kena orang cerdas. Maka yang kena orang cerdas yang pegah Nabi, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mampu mengontrol nafsunya dan beramal untuk persiapan oleh mati.
Nya hanya beramal untuk persiapan lambatan masa hidupnya hendak akan cerdas tanya. Berarti tanya dari ibarat masa urang tajuk peng untuk balik budaya, nikmat ini balik budaya tajuk peng 4 peng martoribe kejajan hidayah. Baru terus empan jibril kabeh. Mana kira cerdas tu dia yang ada pun nali peng kerja urang cik martoribe untuk balik budaya. Baru empan jibril kabeh tu dia hana persiapan lepu. Menang gedanya yang habis watai tak beramal untuk kehidupan dunia tok, sementara di akhirat hana persiapan lepu. Kemudian selanjutnya manfaat hul untuk masyarakat luas. Salah satu manfaat hul itu untuk silaturahmi dan untuk mempererat ukhuwah antar warga, antar sesama alumni, sesama murid, santri dan juga kerabat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqih aw yunsa'a lahu fi asarih falyasil rahimah." Artinya barang siapa yang senang Allah mudahkan rezekinya atau panjangkan umurnya, maka hendak menyambung silaturahim. Disambung silaturahimnya mendapatkan keberkahan, mudah rezeki, Allah beri panjang umur. Jadi perkumpulan danya orangnya hana sia-sia. Perkumpulan danya orangnya hana sia-sia karena bisa mendapatkan pahala dan hikmat daripada silaturahmi yang luar biasa. Kemudian selanjutnya bunuh ba'awai nalan jikat bahwa salah satu tujuan hul di samping istighfar juga untuk istizkar. Mana istizkar untuk mengingat kembali, untuk mengenang kembali perjalanan hidup sahib hul yang bisa dijadikan lidahnya sebagai toladan. Kira-kira apa yang kita cok gambaran sebagai toladan bagi kita? Pertama, saya nak ingat sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat umum biasa orang mengungkapkan itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada sesama manusia. Walid almarhum termasuk dalam kategori khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi beliau telah banyak memberi manfaat kepada manusia. Manfaatnya boleh jadi melalui beliau langsung, boleh jadi melalui tulisan beliau, boleh jadi melalui karya beliau, boleh jadi melalui murid-murid beliau. Jadi memberi manfaatnya hanya mesti berlangsung. Nanti dia dah berah kebiasa dengan masyarakat, tidak nak kubur kan. Tapi bab murid kan dum dan yang dah buat. Ya kan? Tanpa sadarnya dia terlecehkan sirah orang berilmu atau sirah ulama, atau dah hina sirah ulama, hanya tinggal dengan gampung tayak buat di malam Jumaat bab murid ulama yan. Tak pegah nak baga, ira nak kubur kan. Kubur tunggu bulan. Tunggu bulan gebut pak yan gureh-gureh tihan. Jadi memberi manfaatnya hanya mesti secara langsung. Boleh melalui murid, melalui karya, melalui tulisan atau melalui mau'izah. Dalam sebuah syair yang sangat terkenal, sebuah syair yang berbunyi innamal mar'u hadisun ba'dah fakun hadisan hasanan liman wa'a. Artinya sesungguhnya seseorang itu akan menjadi hadis. Mana hadis bahan cerita. Liman ba'dah bagi orang oleh generasi tanya. Tanya teh hanali ka meninggal, je ke bahan cerita orang. Je ke legenda, cerita-cerita le orang. Fakun hadisan hasanan liman wa'a, maka jadilah kamu cerita yang baik bagi orang yang mendengar. Artinya baik sampai tanya je ke bahan cerita bro. Bab-bab orang le tanya mati, le tanya hanali mandum apa bro. Saya contoh-contoh nagat, tanya tabi wa dhamir. Yang baik tampil lagi ya. Maka usahakanlah mudibnya tanya menjadi hadisan hasanan, menjadi legenda yang baik, menjadi cerita yang baik. Lagi walid jadi cerita yang baik bagi generasi sesudah beliau. Bancara tanya uke pun menjadi cerita yang baik bagi generasi sesudah kita. Yang pelajaran yang sangat penting kita ambil dari peringatan hulnya. Kemudian mengadakan hul semata-mata hanya untuk sekedar cerita, bukan untuk dijadikan tauladan dan ikutan, nyo dianggap bud nikmat. Nah, sebuah ungkapan Imam Haddad kata beliau, talabul manaqib in kana lil iqtida' wal amal fa huwa sya'nul kibar. Mencari manaqib
sejarah hidup orang-orang besar, sejarah hidup para ulama. Bila tujuan untuk mengikuti dan menjadikan tauladan, maka itu sya'nul kibar. Itu adalah keadaan orang-orang besar. Tapi sebaliknya, ingkana limujarradil hikayah wal qasas, hanya tujuan untuk mencerita-cerita menteng, kan untuk mengikuti bahwa sya'nus sigar yang buat nikmat juga. Buat orang yang makna buat nikmat amal man la amal lahu minas sigar. Buat nikmat yang hana kira amal ji. Orangnya tanya lame berbangga-bangga dengan cerita ulama. Tapi tak pegah-pegah ceritanya kan tujuan tu ikut. Hanya untuk itu boleh kok benda yang mufhum. Mufhum sejarah Abu Fulan, mufhum sejarah Wali Fulan, mufhum sejarah orang-orang terhormat. Tapi kan tujuan untuk dijadikan tauladan. Sama lagi orang galak pamer foto-foto ulama. Tapi kan tujuan untuk menjadikan ulama tersebut sebagai ikutan ngayan. Hanya senang mentang, senang foto. Meturi dengan ulama'nya, meturi dengan ulama' je. Yang jamankan kana. Jadi hanya sekedar menceritakan kisah hidup para wali dan orang-orang besar, para ulama' dan orang-orang saleh, hanya tujuan sekedar cerita, bukan untuk menjadikan ikutan dan panutan. Nyoga anggap sya'nus sigar. Yang namanya buat ni. Dan sya'nul kibar. Yang orang yang betul-betul orang besar bukan hanya sekedar menceritakan, tapi menjadikannya sebagai panutan dan ikutan. Maka karena demikian, tanya yang dalam masa udipnya di penghujung zaman, di akhir zaman, maka harus berhati-hati. Harus berhati-hati, takalan pun yang kagak alami le walid. Beliau oleh hanali ni wa Allah mentang nak kubah dayah, nak kubah murid, nak kubah anak dan keturunan yang insya-Allah akan menggantikan beliau. Yang memandum pelajaran bagi kita yang orang Syiah, dibancara anak kita yang sehingga hukum wujud diikuti jejaknya. Tanya pun yang tahu bahwa Allah pun meninggalkan jejak yang baik. Dan ketahuilah untuk sekedar mengharap anak tanya dia ke God, anak saleh, tanpa mensalehkan diri dulu, agak sulit dan jauh. Dan salah seorang ulama Ibnul Munkadir, nampakah Ibnul Munkadar, nampakah Munkadar, nampakah Munkadir. Itu yang betul bari. Kan Ibnul Munkadir, innallah la yuslih bi salahil abdi waladahu wa walada waladihi. Allah akan berpesaleh dengan sebab kesalehan seseorang, anaknya dan anak-anak keturunannya. Jadi yang perlu bersaleh anak saleh roileh. Mungkin tak harap anak menjadi anak saleh, menyodro tu hana dah besar saleh. Itanya mentang hana dah tuholom ho kiblat. Hana dah turilom teh agama. Hana dah turilom teh undang-undang agama, teh ketentuan agama, teh hari mana beda. Anak tak harap berjadikan anak saleh. Apa ladung prinsip kita yang masyarakat menahaikan anak saleh roh saleh ni. Betul harapan ada masalah, tapi agak jauh menyebutnya hana tak awali dengan mensalehkan diri itu. Salah satu dampak paling raya dari saleh di orang, Allah beri keberkahan terubah keturunan. Ada ni baca surat Kahfi. Surat Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru wa kana liulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Pada saat Nabi Musa bersama Nabi Khidir nejak bak sabar daerah na sabar rumah inan yang karak hut. Rumah karak rubah. Karak rubah rumah tamih bintih karak rubah. Dicok oleh Nabi Khidir, diperbaiki rumahnya sampai baik, renovasi rumah sampai gad. Jawaban Nabi Khidir dari Nabi Musa, kepegaknya rumahnya milik dua orang yatim. Dalam rumahnya na harta ke kubah orang si dan ayah anaknya saleh. Kepegak mufassir dalam Al-Quran, wa kana abuhuma salihah, ayah nikmat yang salehnya kan ayah langsung jiddus sabiq, nek yang ketujuh. Nek yang ketujuh, katanya punya nek ketujuh yang nek pajana kalau kita mau Belanda kan. Ya kalau kita mau Belanda masa awal itu. Nek yang ketujuh hurung saleh. Tapi nek yang ketujuh saleh, cucu ketujuh ya
bisa mendapatkan keberkahan dari nek yang saleh. Maka menyatanya mampu menjadikan diri sebagai orang saleh, keberkahan kan hanya kitanya rugi. Sampai 7 lapis keturunan uyup dapat merasakan keberkahan dia. Jadi wakana abuhuma salihahnya nek ketujuh dia. Amannya merumput dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kepegahanan li Ibnu Katsir. Kun Ibnu Katsir al-barakah allati tahullu alal abna bi a'malil aba wal barakah allati tahullu alal aba bi du'ail abna. Artinya keberkahan yang bertempat di atas anak dengan sebab amal saleh urang si. Keberkahan yang bertempat atas ayah dengan sebab doa anak. Yang mana buat rampung. Han merumpak keberkahan ke anak menyo urang si tanya hana beramal saleh. Han merumpak keberkahan ke urang si menyo tanya anak ana pernah dah doakan tak ya. Jadi beda-beda keberkahan sebab keberkahan ke anak dengan sebab amal aba. Dengan sebab amal saleh urang si. Sebab keberkahan ke urang si dengan sebab doa anak. Maka tanya nya perlu merumpak anak yang saleh, draw dah harus perbaiki le. Perbaiki roh, berikan contoh yang baik ke anak, kemudian anak doakan ke urang si. Karena anaknya berahli ulama peniru paling ulung. Peniru paling ulung. Karena dia akan meniru urang si. Maka alangkah aneh sira urang ketika mantang muda, mantang energik, mantang kuat, cita-cita ingin merubah dunia. Ya kan? Dia tanya dia tamat sekolah, kalau selesai S2, S3, cita-cita dia ingin merubah dunia. Ada kerja ke agensi kerja di kampung, paling kurang di kota kabupaten, paling kurang di kota provinsi. Aja merubah kampung lo dia sakit. Perlu kalimah. Kadang-kadang tokoh-tokoh tanya Aceh, dia tanya muda ke Jakarta tinggal, mangga Tuha karap meninggal baru Aceh hendak nak bangun Aceh. Dia kata Tuha. Ketika HI bangun tak pulih, kalimah sampai HI rumah sakit baru kena robah keluarga, robah diri sendiri. Anak artili yang coba targetnya tanya tanamkan tanya mulai dari merubah diri sendiri dan keluarga. Yang ingin tanya merubah diri sendiri dan keluarga ketika tanya mantang muda, mantang energik, nyanyian memandum prinsip kepala keluarga dan ditanya urang si, insyaallah akan terbina sebuah kampung, akan terbangun sebuah kampung yang penuh dengan tatanan yang luar biasa. Akan terbangun sebuah kampung yang penuh dengan sendi-sendi syariat dan akhlak yang mulia. Tapi karena targetnya ketika muda ingin merubah dunia, akan merubah diri sendiri dan keluarga, maka dia lehan teruk. Dan kalau orang tengah-tengah muda mandum cita-citanya merubah dunia. Anak salah cita-cita merubah dunia, tapi jangan melupakan yang nadi sekeliling tanya. Merubah diri sendiri, merubah keluarga. Ajan dia baru tahu rumah, baru sering dah duduk dengan nekmin, baru sering dah nasihat nekmin. Dia kata, wah, dia Allah boleh dipakai di pihak nali kapan zion. Yang baru tinggal ke keluarga. Dia kata telat dan mulai. Kan dari awal. Maka ini ke nak kesalahan dalam penerapan syariat Islam di Aceh, kan tak awali dari bawah, tak awali dari atas. Ya dari bawah anda tak awali, contoh tak awali dari atas, pemerintah membuat kanun tentang syariat, kemudian disosialisasi ke lembaga-lembaga pemerintahan, kemudian disosialisasi ke kabupaten dan kecamatan. Yang dari atas betul uyup. Sementara dari bawah, dari masing-masing keluarga, yang golem paham tentang syariat. Jadi di masyarakat akar rumputnya hendak tumbuh syariat. Karena dia kadang-kadang masyarakat yang draw ke dalam jaga sembahyang, di rumah-rumah dalam ke nampakkan ciri-ciri syariat, kah hendak terbangun perkampungan syariat. Jadi dari atas dah betul yuk ham berhasil. Dia baru berhasil ibarat tanya pula padi. Yang pula padi kan dari bijih dia pun itimoh tunas, rayu-rayu dan talah dah pula lain hingga je ke tabuh belang pula padi sampai timoh buah padi. Jadi dari atas dah betul yuk sulit untuk sukses. Nyata siapa? Mungkin penyebab kegagalan dia. Kemudian bertanya zamannya udip di masa fitnah. Masa fitnahnya kali digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Abi Umamah. Sabda Rasulullah,
satakunu fitan, selagi akan terjadi fitnah. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Ketika bengah tira urang mentang iman, tuput kerja kafir. Artinya tanya orangnya udip badamun fitnah. Tah contoh fitnah media sosial. Orangnya orang sibuk dengan game online. Orangnya sibuk dengan TikTok. Sehingga hanya merumpak fikir hal-hal lain. Orangnya pemantang yang bisa merubah akidah-akidah tanya terjadi di media sosial dengan sangat mudah. Mungkin mamanya yang sedang viral sering tanya dengar nasira orang yang mampu berkomunikasi dengan malaikat, mampu ganyan gelarang mungkar nakir hang gebi temanyang bak pengikut ganyan bak murid ganyan, mampu ganyan gelarang malik maut hang gebi tarik nyawang. Yang memandung ungkapan-ungkapan tersebut berbahaya dan bisa menjadi murtad. Jadi menyepelekan para malaikatnya sama dengan menyepelekan para nabi. Bisa menjadi penyebab murtad. Difitnah orangnya dengan gampang dikonsumsi oleh anak-anaknya melalui media sosial. Maka harus tak ingat pun yang kagak pegah di salah sirah sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah Al-Yamani. Apa kata Hudzaifah Al-Yamani? La tadurruka al-fitnah. Fitnah tidak akan membuat kamu bahaya ma'arafta dinaka, selama kamu mengenali agama kamu. Innamal fitnah, biasanya fitnah itu baru berbahaya idza istabahal haq wal batil, apabila terjadi kekaburan mana yang hak mana yang batil. Fala tadri ayyuhuma tattabi fatilkal fitnah, maka kamu tidak tahu mana yang harus kamu ikuti, itulah fitnah. Maka orangnya dengan tanya tak intat anak mit bak dayah bak lembaga pendidikan memperkenalkan kepada mereka mana yang hak mana yang batil, sehingga mereka tidak akan terseret oleh fitnah. Orang letak terjadi fitnah di luar. Tanya kadang-kadang mudah terpengaruh karena surban, mudah terpengaruh karena narasi-narasi yang dibangun, cara bak ipegah haba, mu'ah bak dibangun logika, terpengaruh karena hanya ada cerita yang hak dan yang batil. Maka ini keperluan ada cerita yang hak dan yang batil supaya mangat terjaga tanya daripada fitnah. Maka yang pertama yang harus dipahami oleh seorang wali murid adalah akidah gurunya, akidah guru anaknya. Yang kepegah oleh Imam Subuki, dan kepegah dalam kitab Batnyan Tajusuki, dalam kitab Mu'idun Ni'am wa Mubidun Nikam. Kepegah ini awwalu ma yata'ayyanu 'alal aba al-fahsu an aqidati muallimi abnaihim. Perkara pertama yang wajibin ada seorang ayah mengoreksi dulu akidah guru anaknya. Maka kalau nak ajuk anak bak lembaga pendidikan, ditanya nilai akidah guraian tiba. Orangnya le katanya terpengaruh dengan furu' kan dengan akidah. Mandau sira ustaz mampu membahas masalah agama buah mazhab. Tertarik tanya orang Syiah ajuk anak berapa. Dengan bayi wainan kai bersalah buat tanya. Kai pegah kauri mulut hanjit. Kai pegah tahlil mayat pian bid'ah, harim dan neraka. Dibut tanya, but nek-nek tanya, nek-nek ji gurai-gurai tanya bersalah mendung. Nya akibat atene ajuk but anak periksa dia akidah gurai. Jadi kan furu' pergi periksa akidah le. Al-fahsu an aqidati muallimi abnaihim. Nama tulis dalam kitab. Pergi periksa, pergi selidiki tentang akidah guru anak. Qablal bahsi an dinihi fil furu'. Juga dalam tak periksa tentang agama gure dalam bidang furu'. Jadi kan bidang fikih le, mesti bana gure jafai ayat Quran, jafai hadis, yang naju menjadi daya tarik utama tanya. Dan sementara akidah hanya ada periksa. Makanya yang penting periksa le akidah calon gure ani. Buka betul, ada akidah garis lurus, ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada akidah yang menjadi akidah mayoritas ulama di dunia. Yang betul baru tajuk anak. Biawai tertarik dengan hal-hal yang lain, akidah dah kesampingkan. Dia harus tengok orangnya zaman fitnah. Karena anaknya lebih di luar ketimbang bersama tanya orang si. Media sosial luar biasa orangnya pengaruh dan cepat sekali terpengaruh bak generasi-generasi muda. Kemudian selanjutnya yang perlu ingat dalam karena inona santri, nya poin-poin mentang karena waktu singkat. Tanya yang tengah masa belajarnya secara umum harus memiliki
5 buah perkara supaya mudah mendapatkan ilmu. Yang pertama, taharatul qalbi wa takhalli anil mukhalafat. Sucikan hati dan bersihkan hati daripada penyimpangan. Baikna bermaksiat. Bukan hanya maksiat zahir, juga maksiat batin, maksiat hati. Sira santri wajib memiliki taharatul qalbi wa takhalli anil mukhalafat. Berkali Imam Nawawi dalam kitab syarah muqaddimah syarah muhadzab, berkata Imam Nawawi wajib yang bagi li muta'allim, sepatutnya wajib bagi orang yang belajar ilmu ayyutahhira qalbahu minal adnas, bahwa menyucikan hatinya daripada kotoran. Untukku pertama likabulil ilmi, supaya mampu menerima ilmu. Yang kedua wahifdhihi, menghafal ilmu, wa itismarihi, memetik buah dari ilmu tersebut. Terimnya pelai tanya yak buatnya bermudah dah terima ilmu, alian jet dafai ilmu, alian mudah dah cek manfaat ilmu, harus bersihkan hati dari kotoran. Tinggal gua contoh lang kitab, kira orang yak belau susu. Mesti tak belau susu, long mukat susu. Neme tik lera ne peluk puto, peluk bekas oli neme. Kira-kira lun tempu belau susu walau nu bayi mahal. Hal lumpu belau karena akan mencemar nama baik susu lu. Ngai berah orang baik belau susu inan. Dia dah belau susu inan ngai warna selendek kan putih. Padahal yang puto kan susu, peluk susu. Hati adalah wadah untuk menampung ilmu. Maka punya hati hana suci, ilmu akan susah kita dapatkan. Yang pertama. Yang kedua, al-ikhlas lillah fi talabil ilmi. Ikhlas karena Allah dalam mencari ilmu. Baiklah niat dalam mencari ilmu untuk kepentingan duniawi. Usia niat yang pertama mengharap ridha Allah, untuk menghidupkan syariat dan agama Allah, untuk menjalankan amar ma'ruf nahi dan mungkar, untuk menghilangkan kebodohan pada diri dan keluarga serta masyarakat. Yang niat-niat untuk belajar ilmu, yang pernah niat untuk mencari popularitas. Kemudian yang ketiga, tawaduk wa khidmatul ulama. Orang tanya buat santrinya harus memiliki sifat rendah hati. Rendah hati kepada guru, rendah hati kepada masyarakat, rendah hati kepada orang tua, dan khidmat kepada orang berilmu. Maka tanya harus ringan tangan. Orang yang buat harus memposisikan diri sebagai anak. Gurunya adalah orang tuanya. Tanya harus berkhidmat kepada guru. Dan harus bersikap tawaduk. Tawaduknya ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Kemudian yang keempat, iltimasul faedah haitsu kanat, mencari faedah dimanapun berada. Pat manteng jid dacok ilmu tak beut. Ini salah satu fitnah ataupun penyakit lah medakan orang beut. Kadang-kadang temanyang kitab bermecih bak gurai-gurai hayu. Tanya dengan mazhabut anjir nangan yang kadang-kadang mufhum masalah yang tanya bak ngan. Bermecih bak guru malam, bak guru bengah ada kira. Tah manteng gurai yang jid dacok faedah, cok manfaat, yang iltimasul faedah haitsu kana. Sehingga salah satu perkara yang Imam Abu Hanifah didapatkan ilmu yang luar biasa, beliau berkata ma bakhirtu bil ifadah wa ma istangkaftu anil istifadah. Lun hana pernah pelit lumbi faedah ilmu kegap, itu semua but. Wa ma istangkaftu lu hana pernah lun tundro daripada cok faedah bagaw, itu but. Jadi Abu Hanifah tetap but dan semua butnya nepi jalan. Hantam pernah agaknya beranggapan macam cok faedah dia baca. Jadi Abu Hanifah agaknya hana pernah menahan diri daripada mengambil faedah daripada orang lain. Artinya tanya dengan mazhabnya iltimasul faedah haitsu kanat, cok faedah pat menteng yang. Kemudian yang kelima yang terakhir, takhaffuf anil ta'am wal manam. Meminimalisir pedit daripada makan dan tidur. Yang kunci untuk memudahkan dapat ilmu. Jadi tanya harus bedit pajabu dan bedit tengut. Menyolah tengut tahan jalan. Jadi salah satu yang harus kita miliki di tanya bed adalah baik le tengut dan baik le maju makanan. Maka berkali ulama, ma aflaha fil ilmi illa man talabahu fil qillah. Han sukses dalam menuntut ilmu kecuali orang-orang yang ketika menuntut ilmu serba qillah. Qillah kurang, lawan kasrah. Jadi tanya lambutnya dempu kurang. Kurang tidur, kurang makan, kurang air, kurang dingin.
kurang dikunjung, tapu, pupu yang kurangnya adalah sebab untuk mendapatkan kesuksesan. Ditakhaffuf anil ta'am wal manam. Pedit daripada, peringan daripada makanan dan daripada tidur. Kemudian yang terakhir, kerana yang juga putih belah dewan. Dia kitanya orang si baik tak harap-harap tok anaknya bersukses dan berhasil, tapi harus saling kerjasama. Karena leboh komponen harus kerjasama agar anaknya berhasil lambat. Yang pertama orang si mengawasi dan juga mendoakan. Yang kedua santri punya keinginan yang kuat untuk belajar. Yang kedua adalah guru mengajar dengan keikhlasan. Leboh komponen yang hendak kerjasama han berhasil. Karena manik yang paling raya kira anak mit han berhasil han idang hidayah karena hana taufik Allah. Hana bantuan dia Allah. Hana taufik, hana putih apa dan duha dayah je tentang idang yang perlu nalika je. Karena penyebabnya hana taufik. Berarti dia hana taufik oleh Allah untuk buat. Makna taufik khalqul qudrah wa da'iyah ila ta'ah. Gebi kesanggupan dan dorongan untuk menjalani taat yang akan taufik. Nah bantuan dia Allah. Maka salah satu penyebab taufik kadang-kadang melalui doa. Orang cik baik tua ke doakan anak. Yang gurih baik tua ke tanamkan rasa ikhlas dalam mengajar. Leboh komponennya harus kerjasama. Han berhasil. Nyalih dan intat anak. Hana awasi tua nak mendoa. Malah aturan dayah kadang-kadang nerelah. Ini dayah hang biwa. Tapi tanya tak puas anak. Bengih dalam mata. Kata getam. Anak-anak roh pun pasal getam. Jadi punya lagi han berhasil anak tanya. Tanya orang isi harus betul-betul tak relakan anak kata didik bagi orang lain, tak relakan mentang aturan yang berlaku dan juga tak doakan. Gurai juga harus benar keikhlasan. Sebab mengajar hana keikhlasan, yang pun yang disampaikannya han akan membekas dalam hati. Sebab pegalah ulama, kalam ahli ikhlas wasidqi nurun wa barakatun. Wa in kana ghaira fasihin. Haba orang yang ikhlas dan memiliki ketulusan dalam hati, Allah akan menjadikan cahaya dan keberkahan meskipun gaya hana pasih. Gaya hana malimtar, hana cara ngetake. Hanya kesumbut ke pertama kaedah usul fikih, kaedah mantik. Tapi karena keikhlasan yang luar biasa, Allah pujud sebagai cahaya dan keberkahan. Menancap dalam hati murid gaya. Menancap sebaliknya, kalam ahli takalluh wa riya' dhulmatun wa wahsyatun wa in kana fasihan. Haba orang yang takalluf, mana takalluf yang kepegahannya atas hana kubut, berat-berat draw, takalluf, waria dan yang kepegahannya hana keikhlasan. Yang zulmah kegelapan, wawasyah, liar meskipun dia pasai. Jadi menyatanya gurau dan mengajar hana keikhlasan. Kamu itu malangan istilah mengajar ke haya-haya merumput lokal. Anangan danyo kabe merumput lokal, behana gengsi sagai danyo hana merumput lokal. Jadi mengajar bukan untuk karena keikhlasan. Yang pu yang dah sampaikan ke murid zulmah, gelap, hana je cahaya, dah hana keberkahan. Maka dia murid batat, murid hana sematih, murid han berubah sampai salah murid juga hana salah rot. Kadang-kadang keikhlasan mentang kurang katanya. Kadang-kadang doa tanya ke murid pun mentang kurang. Maka heboh perkaranya harus bersatu supaya anak kita dalam dayahnya berhasil. Dan terakhir jangan lupa kita selalu doakan anak. Doa yang diajarkan oleh ulama, dua macam tinggal ada pilih. Doa Allahumma barik li fi auladi wafadhum wala tadurrahum wa wafiqni wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Yang dianjurkan baca oleh sembahyang, oleh azan. Dia habis baca doa azan, baca doanya. Asyik doa lain yang agak panjang macam Allahumma ja'al auladi min ahlil ilmi wa ahlil khairi. Ya Allah, ni jadikan anak dun termasuk ahli ilmu dan ahli kebaikan. Wala taj'alhum min ahli su'i wa ahli dhairi. Baik ni jadikan anak dun ahli kejahatan dan yang mendatangkan mudarat fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allahumma barik li fi dzurriyyati, ya Allah nabi keberkahan bagi lun pada keturunan lun, wafadhum dan dijaga keturunan lun, wala tadurrahum dan baik nabi hal-hal yang melarat keturunan lun, warzuqni birrahum dan nabi rezeki kepada lun kebaikan dari keturunan lun. Yang di antara doa-doa yang kita yang panjatkan. Kemudian terakhir doa ke gurai yang doakannya. Ke gurai juga tanya harus kita doakan karena salah satu khidmat kepada gurai yang kehanali dan gurai yang kagaib dan juga yang kagua Allah adalah dengan doa. Karena hana yang paling dibutuhkan diurungan melainkan doa.
Gimana cara dalam doa? Nak berah li Abu Ghuddah dalam kitab banyan. Sebab bentuk doa yang paling ingat dalam doa ke guru itu Allahumma ghfir lima syaikhina wa liman 'allamana. Ya Allah ni ampun ke masyayikh gurai-gurai kamu dan ke sementang yang purna ilmu kamu. Warhamhum dan nabi rahmat ke urengan wa akrimhum biridaka wa akrimhum biridwanika dan pemulia urengan dengan keridaan Ron al-azim yang raya fi maq'adis sidqi indaka ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi indaka ya arhamar rahimin. Dan doa yang dia panjatkan ke guru-guru tanya yang kahanali maupun yang mentana ataupun yang kahanali yang lebih utama.